ada dapat briefing. Di rapat itu juga dihadiri oleh beberapa pimpinan, termasuk ada Pak Hasim, ada Bu Neneng, ada Frankie, ada Pak Marlon, ada Pak Albert, ada beberapa pimpinan, Pak. Baik. Dalam rapat tersebut, saudara saksi dan yang lain mendapatkan pengarahan. Iya, Pak. Dari para owner. Iya, Pak. Pertanyaan kami selanjutnya, ya, dari 15 orang, ya, marketing ini, ya, bagaimana kedekatan komunikasi dengan saudara terdakwa Nasaruddin? Apakah sama seperti Pak. komunikasi saudara di BBM? Sama semua, Pak. Sama semua? Iya, Pak. Apakah setiap saat apabila saudara saksi ingin bertemu dengan terdakwa, bisa kapan saja, di mana saja? Kalau ketemu langsung tidak bisa, tetapi komunikasi lewat telepon atau dengan BBM, Pak. Komunikasi? Lewat telepon, SMS, ataupun BlackBerry, Pak. Baik. Seberapa banyak saudara saksi, ya, selalu bersama-sama dengan terdakwa untuk membicarakan proyek dalam tanda petik itu? Sebenarnya sering tidak, tetapi kan di kantor itu kita kan ada rapat terus briefing. Jadi setiap pertemuan di kantor aja, Pak. Baik, saudara saksi, ya. Tadi saudara mengatakan bahwa sering melakukan rapat-rapat di kantor. Iya, gitu, Pak. Ya? Iya, Pak. Rapat-rapat di kantor. Iya. Selain Pak Nasar sebagai owner, ya, apakah ada owner lain yang signifikan yang selalu hadir dalam rapat-rapat tersebut? Setahu saya tidak pernah, Pak. Hanya Pak Nasaruddin? Iya, Bu Neneng, Pak Hasim, Pak Nasir. Rapat di Casablanca? Iya, rapat di Casablanca, maksud saya, Pak. Warung Buncit? Di tahun 2008, ya, itu kan masih baru-baru, ya, itu memang kita rapat itu dipimpin oleh Pak Najar, tetapi memang pada saat 2008 sampai 2009 itu memang Pak Anas Urbaningrum selalu ada, kita lihat setiap kalau tidak hari Rabu, hari Sabtu pasti ada. Jadi setelah semua kami selesai rapat, Bapak mengadakan rapat lagi dengan Pak Anas. Dengan Pak Anas? Iya, Pak. Saudara saksi tahu dalam rangka apa rapat tersebut? Ya, saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Iya. Baik, saudara saksi. Saya mau bertanya dengan isi BAP ini, ya. Iya, Pak. Ada istilah orang kebugaran, ya, ada iya, istilah instruktur kebugaran. Iya, Pak. Ya. Apa artinya orang kebugaran, instruktur kebugaran, dan siapa yang menciptakan istilah ini? Orang kebugaran itu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak. Ya. Itu Pak Wafik Muharram, Pak. Instruktur kebugaran? Iya, Pak Wafik Muharram, Pak. Siapa yang menciptakan istilah ini? Waktu itu Pak Nelwan dan Paul Iwo, kalau dibilang ke arah Senayan, bilangin aja kebugaran. Ya saya bilang, ya pokoknya berhubungan dengan olahraga, ya kita sebutkan kebugaran. Baik. Apakah saudara terdakwa tahu istilah ini? Iya, Pak. Dari mana saudara terdakwa tahu? Iya, waktu itu kan kita kan bertemu dengan Paul Nelwan, Paul Iwo. Nah, saudara saksi. Iya, dari mana saudara terdakwa tahu istilah-istilah ini? Iya, karena kita sebutannya, saya juga di situ disebutkan bukan nama saya Rosa, tapi dibilang namanya si penyanyi. Ya, baik. Selamat siang penyanyi. Saudara saksi, pertanyaan saya sederhana, ya. Dari mana saudara terdakwa tahu istilah kebugaran ini? Dari mana? Pak Paul Nelwan dan Pak Paul Iwo. Waktu itu kita sebutkan, Dek, jangan terlalu sebut aja kebugaran gitu. Oh baik. Iya, Bang. Kalau Pak Gambir? Iya, Pak Gambir itu saya tahunya dari Pak Hasim. Pak Gambir itu apa sih? Pak Dedi Darmawan. Pak Dedi Darmawan. Iya, Pak. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi pernah, ya, membicarakan tentang pembangunan Wisma Atlet dengan Angelina Sondag? Kalau langsung pembangunan Wisma Atlet tidak, Pak, tapi Kementerian Kemenpora, Pak. Kementerian Pemuda dan Kemenpora Olahraga. Dalam rangka apa? Waktu itu kan kata Bapak, nggak usah lewat Paul Nelwan, langsung aja ke Bu Enggi tanya ada kegiatan apa lagi. Saya tanya, datang Ibu Enggi bilang, aduh silahkan tanya langsung lah ke Satkernya. Tanya langsung ke Pak Wafid aja, gitu. Baik,
sama sekali saudara saksi dengan Angelina Sondag tidak pernah membicarakan tentang Wisma Atlet. Seingat saya tidak langsung Wisma Atlet tapi Kemenpora, Pak. Kemenpora, tapi bagian dari Wisma Atlet atau? Iya, Pak. Bagian dari Wisma Atlet. Iya, Pak. Baik. Apakah dalam pembicaraan tersebut, ya, saudara saksi pernah memberikan uang, ya, baik rupiah maupun dolar. Washington itu terkait Wisma Atlet. Jadi kan waktu pertama sekali diperkenalkan dengan Pak Paul Nelwan dan Paul Iwo, kata Pak Wafid, untuk urusan di dalam ROS dengan sebelah nanti koordinasi dengan Paul Nelwan. Setelah itu saya sampaikan, dan terus tapi kan waktu itu saya bilang ke Pak Najar, Pak, sudah ada pengusahanya Paul Nelwan. Nggak usah ke Paul Nelwan, langsung aja ke Bu Enji. Ya saya kan langsung ke Bu Enji. Terus waktu itu berkaitan dengan ada permintaan itu dari Ibu Enji itu, karena memang kita bilang ada kegiatan di Kemenpora. Kata Ibu Enji, iya ini sedang diurus, butuh pelumas segala macam kayak gitu. Saya sampaikan itu ke Bapak, Pak ada permintaan. Dan terus itu juga memang Paul Nelwan juga sudah pernah menyampaikan ke saya bahwa ada permintaan. Baik, saudara saksi. Iya, Pak. Apakah saudara saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa, ya, untuk memenangkan, ya, berusaha memenangkan proyek Wisma Atlet kepada PT DGI? Untuk perintah harus menang tidak, tetapi memenangkan. Tidak pernah untuk perintah memenangkan harus menang DGI, tidak, Pak. Baik, tadi di persidangan saudara saksi mengatakan bahwa, ya, semua proyek-proyek, ya, yang diurus oleh saudara terdakwa selalu dimenangkan, begitu ya? Iya, Pak. Iya. Iya. Betul. Saya kembali ke proyek yang dikembalikan katanya 20 miliar. Izin yang mulia, saya mau cross check ini mengenai ini. Katanya semua untuk proyek yang 20M tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, jangan diulang. Asal jangan diulang pertanyaannya. Baik, tidak mengulang ya. Kalau saudara saksi mengatakan bahwa semua proyek-proyek, ya, yang diurus oleh saudara terdakwa dimenangkan oleh terdakwa, bagaimana dengan proyek Hambalang? Waktu itu dimenangkan tidak? Tidak, Pak. Tidak, cukup. Saudara saksi, sepengetahuan saudara saksi, ya, terdakwa ini, ya, bekerja, ya, membantu PT DGI untuk mendapatkan proyek Wisma Atlet itu. Sepengetahuan saksi ini, apakah beliau sebagai anggota DPR atau sebagai pribadi pemilik perusahaan? Sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saksi. Iya, karena waktu itu dia bilang. Sepengetahuan saksi apakah sebagai DPR atau apakah sebagai pemilik perusahaan? Saudara penasihat hukum, coba pertanyaannya dirubah ya dengan maksud yang sama. Ya. Namun saudara jangan membuat pertanyaan yang bersifat pendapat dari saksi. Silakan pertanyaannya. Sepengetahuan yang mulia. Saya bukan minta. Nah, coba diulang lagi. Ya, saudara saksi. Ya. Saudara saksi sebagai orang yang bekerja, ya, Pak. yang bekerja di bawah kepemimpinan terdakwa. Iya, Pak. Tentu saudara saksi tahu tentang kualitas dari terdakwa. Iya, Pak. Pertanyaan kami, apakah di dalam mendapatkan proyek-proyek tersebut, yang tadinya katanya tender semua itu ya? Iya, Pak. Beliau sebagai anggota DPR atau sebagai pemilik perusahaan? Pemilik perusahaan, Pak. Baik, cukup yang mulia. Masih ada.